Baik, terima kasih. Selamat pagi ya semuanya. Hari ini tidak ada tugas dulu, ya, jadi saya supaya dapat kesempatan untuk koreksi, Anda juga ada kesempatan untuk bernafas, gitu ya. Jadi tidak ada tugas. Nah, tapi kita akan membahas masih kelanjutan dari materi minggu lalu mengenai penetapan harga. Nah, penetapan harga yang akan kita bahas sekarang ini berdasarkan versi yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi mungkin Anda pernah melihat ada satu produk itu diberi nomor versi. Ya. Misalnya Android 10, Android 11, Android 12, gitu kan. Dulu Google menggunakan nama-nama makanan penutup, ya, dessert, makanan yang rasanya manis, gitu ya, untuk kodenya. Tapi kemudian dirubah menjadi hanya angka. Samsung pernah juga menggunakan kode angka ini versi, ya, Galaxy S1, Galaxy S, S2, S3, S7, sampai kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi tahun lalu dari Galaxy S10 menjadi Galaxy S20 mengikuti angka tahun. Ya. Macintosh, Apple macOS itu dulu menggunakan nomor 1 sampai 9, dan dia berhenti di OS X. Kemudian kalau dilihat di dalam OS X itu ada versinya. Sekarang terbaru itu versi 14, kalau saya salah ingat. Windows itu dulu menggunakan nama-nama, ada Windows 95 tahun 9 berdasarkan tahun keluar, ya. Windows 2000, Windows 98, tiba-tiba dia punya namanya Windows NT, Windows New Technology. Lalu kemudian ada Windows MI, ada Windows Vista, Windows XP, ya. Lalu sekarang dia berhenti di Windows 10. Nah, ini ada juga, ya, tadi tahun, ya. Ada juga yang berdasarkan versi itu berdasarkan tanggal dia, waktu atau tanggal dia keluar. Seperti misalnya kalau Ubuntu itu setiap tahun keluar 2 kali dan dia menggunakan bulan maupun tahun keluarnya. Misalnya untuk tahun 2021 ini nanti akan ada versi 2104 bulan April nanti, dan bulan Oktober menjadi 21110, gitu ya. Nah, jadi itu, ya, ada berbagai macam versi, tapi juga ada versi-versi yang lain. Oke, saya akan share sebentar, gitu ya. Hari ini tidak akan terlalu lama, ya, jadi tenang saja. Sebentar. Oke, penetapan versi. Jadi penetapan versi ini nanti akan menjadi dasar bagi harga. Ya. Versi yang berbeda tentunya akan mendapatkan atau akan diberikan harga yang berbeda. Ya. Maka perlu kita lihat penetapan versi ini, dan tentunya penetapan versi ini tidak hanya sekedar pada nama atau angka, tetapi menunjukkan yang di belakangnya itu ada apa. Ya. Sama seperti kalau Anda beli barang biasa, ya, misalnya pisang goreng, apa toh bedanya pisang goreng yang Rp2.000 di pinggir jalan dengan pisang goreng mungkin yang Rp20.000 di hotel? Apa bedanya? Kalau sama dibungkus dengan plastik, rasanya sama banyak, ya untuk apa bayar yang berbeda, dan begitu. Ya. Nah, maka dengan klaim harga yang berbeda ini harus ada sesuatu yang berbeda pula yang diterima oleh pembeli. Ya, nah ini maka penetapan versi. Nah, saya akan kembali mengingatkan Anda pada ini yang sudah saya tampilkan minggu yang lalu. Ada berbagai macam
Harga di sini ya ada 4 jenis yang berbeda. Ya, ini satu software namanya Tableau. Ini sangat terkenal kalau Anda mendengar mengenai data science, data visualization, data analytic. Tableau ini cukup terkenal di situ. Oke. Nah, Tableau ini ada beberapa versi, ya. Ada yang secara umum kalau dilihat di sini itu dibedakan menjadi 2. Satu harus diinstal di tempat pembeli. Yang 2 yaitu Tableau Online ini diinstal atau di-hosting di si Tableau sendiri. Jadi Tableau menyediakan layanan cloud lah gitu ya, software as a service Tableau Online. Nah, ini beda sudah ya harganya. Sedangkan yang diinstal di tempat klien itu ada 2 jenis yang berbeda, yaitu desktop yang dipakai di komputer desktop. Ada 2 versi nanti kita lihat. Dan yang diinstal di server. Ya, harganya juga berbeda. Selain yang desktop ini juga ada 2, personal atau profesional. Nah, tentunya di sini nanti ada bedanya apa? Fasilitasnya yang berbeda. Ya, mengapa kok server ini $35 per user per bulan? Sedangkan online ini $42 per user per bulan. Ya. Apa bedanya? Gitu kan. Lalu ini yang profesional dengan yang personal kok. Yang ini 35, ini 70. Bedanya apa? Tentunya harus ada bedanya. Kalau enggak, orang nggak akan mau beli versi yang lebih mahal, pasti pilih yang lebih murah. Ya. Untuk barang yang berbeda dengan kualitas yang dianggap sama, saya tidak mengatakan sama persis ya, tapi dianggap sama, minimal dari sudut pandang si pembeli itu dianggap sama, pembeli akan memilih yang paling murah. Ya. Nah, maka kemudian ya, kalau Anda itu melakukan pembelian secara rasional, ya, nomor satu yang dilihat itu bukan pada harganya. Pembeli yang rasional itu tidak akan terpaku hanya pada harga. Pembeli yang rasional itu akan melihat juga yang dibutuhkan dia itu apa. Nah, maka dari sini itu kemudian dilihat, kita tuh butuh yang mana. Apa butuh yang online atau butuh yang personal. Kalau kita butuhnya personal ya sudah beli personal. Itu rasional. Ya. Tapi seringkali pembeli itu tidak rasional. Dan kalau tidak rasional, itu bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh penjual. Maka kemudian ada banyak promo-promo yang untuk barang-barang yang mungkin tidak terlalu kita butuhkan, tapi karena promo lalu, wah beli gitu ya. Nah, ini dan para penjual itu ya tahu, gitu kan, ada sisi tidak rasional pada setiap manusia, maka sisi tersebut dimainkan. Nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, tiap jenis konsumen itu pastinya, jadi konsumen itu tidak bisa disamaratakan. Nah, satu orang dan orang yang lain itu berbeda, unik. Nah, hanya saja keunikan itu tidak selalu mempengaruhi niatan mereka untuk membeli sesuatu. Ya. Nah, tapi kemudian ada kelompok orang yang memiliki karakteristik keunikan yang sama, yang ternyata kemudian ini untuk kelompok orang ini cara mereka membeli atau niatan mereka membeli itu sama. Ya, nah itu yang disebut sebagai segmen. Jadi kelompok konsumen yang sama itu disebut sebagai segmen. Ya. Misalnya seperti segmen mahasiswa, segmen anak sekolahan, segmen orang kantoran, segmen perumahan dan lain sebagainya, itu ada segmen-segmennya. Ya. Nah, maka untuk bisa menetapkan harga yang tepat untuk konsumen yang dituju, itu kita butuh informasi mengenai konsumen. Ya. Apa yang mereka butuhkan, berapa rupiah yang mereka bersedia untuk membayar gitu ya, berapa kemampuan mereka membayar dan seterusnya. Nah, sumber informasi terbaik ya dari si konsumen itu sendiri biasanya. Ya. Maka ini butuh komunikasi yang baik dengan konsumen. Tiap perusahaan itu pasti akan punya public relation. Ya. Gunanya apa ya? Gunanya tidak hanya untuk siaran pers dan sebagainya, tapi public relation juga berhubungan dengan publik, termasuk juga berkomunikasi dengan konsumen.
konsumen itu sering komplain. Komplain itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Sebagus apapun produk Anda, kalau pembelinya banyak, pelanggannya banyak, pasti akan ada yang komplain. Karena pasti ada yang tidak puas terhadap produk Anda. Salah satu aspek, sedikit aspek, mereka akan komplain. Biasanya yang komplain itu yang paling keras suaranya. Kalau puas itu biasanya diam-diam saja, wah senang gitu ya. Tapi yang tidak suka ini suaranya paling keras biasanya. Nah, ini maka butuh komunikasi yang baik. Nah, komplain yang baik, komplain yang ditangani dengan baik itu akan berubah menjadi pujian. Ya, ini. Maka komplain itu tidak untuk. Nah, komplain ini juga sebetulnya untuk salah satu cara untuk menggali informasi dari konsumen. Ini. Ya. Oke, ya, pendekatannya untuk kemudian adalah pendekatan menu atau pendekatan versioning. Kalau pembuatan menu itu ya seperti di restoran, kita bisa lihat menu makanan atau minuman apa yang paling populer. Maka yang populer itu kemudian bisa diberi promo, misalnya. Atau yang kurang populer diberi promo supaya populer. Ya. Kalau Anda lihat restoran-restoran fast food itu sering sekali ini. Ya, seperti McDonald itu, ya terpaksa nyebut merek ini, mereka sering kali mengeluarkan produk burger yang hanya keluar pada waktu tertentu. Misalnya menjelang tahun baru Imlek itu ada Prosperity Burger ya, itu nanti setelah masa Imlek ya hilang. Nah ini maka dengan pendekatan ini McDonald tahu konsumen senang gitu kan. Kalau di Amerika Serikat itu ada produk namanya McRibs ya, burger yang dibuat dengan daging iga. Daging iga itu konon katanya paling enak gitu kan. Dan itu banyak banget. Tapi itu ya hanya akan ada pada masa-masa tertentu dan terbatas jumlahnya. Nah, atau juga yang berikutnya adalah pendekatan versioning, membuat lini produk. Lini produk itu adalah kelompok produk terkait dengan merek tunggal yang dijual oleh perusahaan yang sama. Contohnya Microsoft Visual Studio, Microsoft Office. Office itu kan macam-macam. Ada Office untuk home, ada Office profesional, ada Office for student, ya. Lalu Apple itu sekarang kan punya untuk laptopnya punya MacBook Air, MacBook Pro. Untuk desktop dia punya iMac dan Mac Pro, gitu kan. Jadi sama, semua itu misalnya MacBook Pro itu semua sama MacBook Pro, tapi ada yang 13 inci, ada yang 15 ya, 15 atau 16 saya agak lupa. Ada Dell XPS itu ada yang 13, ada yang 15, ada 17 inci. Jadi sama produknya, bangunnya sama. Ya, sama seperti juga kalau mobil itu ya ada Avanza misalnya, itu ada Avanza yang biasa saja, yang standar, ada yang Veloz gitu ya, mewah. Innova juga begitu, ya, seterusnya. Nah, ini semua adalah lini produk. Produknya basisnya sama, tapi kemudian ada tambahan-tambahan yang menyebabkan versinya berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana merancang ini. Nah, lini produk ini untuk produk yang berbeda itu ditargetkan untuk segmen atau golongan yang berbeda. MacBook Pro itu ada dua misalnya, 13 dan 15 inci atau 16 saya lupa. Nah yang 13 itu sama-sama MacBook Pro itu adalah untuk yang IT profesional, tapi yang 13 itu untuk orang yang mobile, 15 itu ditujukan untuk desktop replacement, orang yang tidak terlalu banyak mobile tapi tidak mau komputer desktop yang besar, katakan. Nah, itu golongannya sudah beda. Ya. Sehingga dengan menawari produk untuk berbagai golongan konsumen yang berbeda ini memaksimalkan nilai informasi yang disediakan. Tiap versi itu dirancang khusus untuk menekankan perbedaan. Yang 13 inci itu wah enteng, tipis, bisa dibawa kemana-mana. Yang 15 inci layarnya lebih besar, storage-nya lebih besar, dan seterusnya. Nah, maka ya ini kalau contoh ya Microsoft Office, kalau yang untuk mahasiswa ya akan pilih students. Ya, yang kantornya pilih profesional karena kelengkapannya fitur. Oke. Nah, tetapi merancang lini produk ini juga tidak bisa sembarangan. Ya, terutama pada segmennya itu harus dikenali betul. Oke. Anda mungkin pernah mendengar cerita mengenai Apple Computer dan Steve Jobs. Sorry. Steve Jobs itu dulu pendiri Apple, gitu kan.
Lalu pada satu masa Steve Jobs itu pernah dipecat dari Apple. Jadi dia dipecat dari Apple, keluar dari Apple. Nah, kemudian Steve Jobs mendirikan Pixar dan juga mendirikan Next komputer. Pixar itu kemudian oleh Steve Jobs dijual ke Disney, ya, dan dibeli oleh Disney dalam bentuk saham, sehingga Steve Jobs itu pernah menjadi pemegang saham Disney terbesar. Ya. Anda kenal Pixar dengan film-filmnya seperti Toy Story, gitu ya. Toy Story itu adalah film kartun pertama yang dibuat sepenuhnya secara digital. Ya. Itu Steve Jobs, dan ada Steve Jobs membuat Next. Next Computer itu adalah perusahaan komputer yang buat komputer khusus untuk kalangan akademisi. Kemudian Next itu dibeli oleh Apple. Kenapa dibeli? Apple tidak begitu peduli terhadap komputer Next. Yang mereka incar itu adalah sistem operasinya, yang sekarang Anda kenal dengan nama OS X atau Mac OS. Nah, itu hasil karyanya Steve Jobs. Oke, nah kembali ke tadi, dari dengan dibelinya Next itu, Steve Jobs masuk kembali ke Apple karena dibeli dalam bentuk saham, dan Steve Jobs ya, dalam tanda kutip melakukan kudeta sehingga dia menjadi direktur utama Apple lagi. Nah, dari zaman Steve Jobs dipecat dan kemudian Steve Jobs menjadi direktur utama Apple itu, kalau tidak salah Steve Jobs itu kembali ke Apple tahun 98 ya. Itu Apple itu zaman dulu ya, kalau Anda sekarang melihat produk Apple itu kan seperti produk elit ya, wah mahal gitu ya, yang bisa beli orang kaya gitu kan, dan eksklusif. Dulu juga begitu zaman Steve Jobs awal di Apple. Tapi kemudian ketika Steve Jobs itu keluar dari Apple, Apple itu seperti kehilangan arah. Ini adalah daftar sebagian, saya katakan, sebagian daftar produk. Kalau bisa lihat ya, nanti bisa diunduh sendiri slide-nya. Ini adalah sebagian daftar produk Apple Macintosh di tahun 95. Ya, sebelum Steve Jobs kembali. Jadi ada Macintosh LC, Performa, Power. Macintosh ini apa? Gitu ya. Bedanya apa? Sorry, misalnya 640, 580 dengan 588, 5200 dan 5210, 5215, 5220, itu apa bedanya? Orang bingung. Dan dulu ya, zaman saya ya tahun-tahun ini kalau lihat brosurnya Apple, saya tuh bingung ini bedanya apa gitu ya. Kalau Anda lihat spek teknisnya lebih bingung lagi, oh bedanya tidak banyak, kenapa kok harganya beda ya. Nah. Dan ketika Steve Jobs kembali ke Apple, dia melihat produknya kacau seperti ini, dan Steve Jobs memutuskan, oke, cukup, harus disederhanakan versinya. Maka kemudian Steve Jobs membuat Matrix ini. Ya. Nah, sekarang segmen pasar Apple dibagi hanya menjadi 4. Ya. Yang mendaftar ini untuk kepentingan rumahan atau kantor. Mau portable, bisa dibawa kemana-mana, atau desktop. Maka kemudian ada iBook dan PowerBook. iBook ini untuk portable rumahan, PowerBook ini untuk portable tapi kantoran. iBook ini yang kemudian sekarang menjadi MacBook Air, ya. PowerBook ini yang sekarang menjadi MacBook Pro. Evolusinya seperti itu. Dan ada desktop. Desktop ini ada iMac ya. Dulu Macintosh itu keluar, dulu komputer itu kan selalu warnanya kalau tidak hitam, yaitu kaki beige, gitu ya, agak coklat, agak kuning, agak putih, gitu kan. Tiba-tiba Apple keluar dengan warna-warna yang seperti permen, ada yang hijau seperti ini, ada yang orange ya, kayak permen Fox itu. Nah, kalau untuk desktop, untuk rumahan itu iMac, kalau untuk kantoran Power Mac. Nah, ini yang kemudian menjadi iMac dan Mac Pro. Nah, Anda lihat ya, yang benar-benar untuk rumahan ini, wah, warnanya menarik. Nah, ini bukan hasil karya Steve Jobs. Ini yang merancang itu namanya Jonathan Ives. Ya. Oke. Jadi segmennya seperti itu. Dan kemudian Macintosh kembali ke
pasaran PC dunia dengan posisi yang lebih baik karena Steve Jobs ya. Nah ini, jadi Steve Jobs itu kemudian yang tadinya itu produknya tidak banyak sekali dan nggak jelas untuk siapa, ditata sekarang segmennya hanya ada 4, perumahan atau kantoran, portable atau desktop, titik, tidak ada yang lain. Nah sekarang kalau Anda lihat Macintosh itu semenjak Apple itu semenjak ditinggal Steve Jobs itu saya melihat mereka mulai bergeser kembali ke zaman ketika Steve Jobs dipecat pertama kali ya. Banyak sekali produknya ada yang berbeda-beda, kayaknya mereka kehilangan arah di situ ya. Ada iPad saja misalnya, ada iPad mini, iPad Air dan iPad Pro. Bedanya apa gitu kan, segmennya terlalu banyak. Zamannya Steve Jobs itu kan hanya iPad dan iPad Air, iPad mini lah gitu kan. Oke. Contoh industri lain ya, buku ya. Buku itu ada yang biasanya kalau dicetak itu ada versi hardcover dan softcover. Hardcover itu lebih mahal dan ini biasanya untuk penggemar berat buku tersebut. Yang hardcover ini ditujukan untuk para kolektor buku ya. Soft cover itu lebih murah dan ini biasanya untuk orang-orang yang penting isinya bukan tampilannya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya ya, dia bukan kolektor buku berarti gitu ya. Nah ini coba dilihat nih kalau di Amazon ya, contoh satu buku 50 Shades of Grey ya. Ini ada beberapa macam versi Kindle, ini yang versi e-booknya, versi hardcover Anda bisa lihat sih. Kindle itu nggak sampai $7, hardcovernya $26, sedangkan paperback ini yang soft cover $7.34. Lalu ini produk trial sih ya. Lalu mass market paperback ini 26, audio CD 20, jadi ada yang audio CD-nya. Nah, ini beda versi, beda harga. Ya. Dulu saya kalau beli buku, ya bukan 50 Shades of Grey tentunya, ya saya pilih yang paperback karena lebih murah. Sekarang saya lebih suka yang versi Kindle. Kenapa? Nah, Kindle ini bisa pindah-pindah kemana-mana. Saya tidak perlu takut hilang, tidak perlu takut lecek, gitu ya. Dulu kalau beli buku dari Amazon itu, saya selalu pilih yang dikirim lewat pos. Kenapa? Itu paling murah dan paling handal, percaya atau tidak. Tidak banyak urusan. Dan kalau impor buku itu bebas pajak. Kalau Anda impor barang dari luar negeri dengan harga di atas $3 kan kena banyak pajak bea masuk. Kalau buku tidak, aman gitu ya. Nah, dulu kalau beli dari Amazon itu bisa 2 bulan baru sampai. Ya nggak apa-apa gitu, untuk buku kan tidak akan kadaluarsa, tidak akan busuk dan lain sebagainya, biasanya aman lah. Tapi semenjak ada Kindle ini, ada versi Kindle-nya, saya akan beli Kindle. Kenapa? Satu, lebih murah. Anda bisa bandingkan paperback dengan Kindle ini, selisihnya ya nggak banyak sih, hanya 37 sen. Tapi ya kalau dirupiahkan lumayan. Dan Kindle itu bisa langsung di-deliver ke KW saya, ke gadget saya, device saya. Ya, ke tablet, ke laptop, ke smartphone, sehingga bisa langsung saya baca. Dan saya tidak perlu berurusan dengan bea cukai. Gitu kan. Belum ada bea cukai digital. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita menetapkan harga dan kita jual, kita bisa melihat bahwa konsumen itu bagaimana perilakunya. Mana yang lebih laku? Tiap versi yang kita jual itu mana yang lebih laku? Ya. Khusus untuk beberapa jenis barang, misalnya buku hardcover, gitu ya. Banyak konsumen yang penggemar berat kan bersedia bayar lebih untuk mendapat barang secepatnya. Itulah mengapa kalau buku hardcover itu terbit pertama kali. Dan kalau saya nggak tahu Anda masih membaca Harry Potter. Dulu setiap kali Harry Potter baru akan keluar, banyak yang rela antre di luar toko buku, bahkan nginep gitu ya, berkemah untuk mendapatkan edisi yang keluar hari pertama. Dan itu biasanya hardcover, harganya lebih mahal. Ya. Yang lain seperti saya misalnya, tunggu aja versi soft covernya lebih murah. Toh hardcover dan soft cover isinya sama, Harry Potternya tetap menang ya.
bukan yang menang orang lain. Dan Harry Potternya akan tetap jadi Harry Potter, tidak lalu ganti jadi Batman gitu ya. Ya. Maka produk yang lebih murah, soft cover ini akan dijual belakangan. Nanti kalau para penggemar beratnya sudah dapat, baru dijual belakangan. Ya, untuk orang-orang yang gemar tapi tidak fanatik. Ya. Nah, Apple itu tahu persis seperti ini. Penggemar produk Apple itu kan sering disebut sebagai fanboys gitu. Dan Apple tahu persis bahwa para konsumen itu banyak yang garis keras, ya, yang pengen dapat iPhone X. Ya. Apple kemudian waktu itu ada iPhone X. iPhone X ini khusus ya, 10 tahun. iPhone 8 itu untuk yang biasa, 8 plus itu tidak semua orang sama. Zaman dulu $1.000, tidak jauh berbeda. Beda sekali. Itu gaji kerja rata-rata orang Amerika 2 minggu. Jadi kalau beli iPhone X 2 minggu makan. Nggak bayar sewa, nggak bayar cicilan rumah, ya, dan seterusnya. Maka tidak semua orang bisa beli iPhone X. Tapi untuk penggemar garis keras iPhone X ya. Sorry. Ya. Oke. Nah, itu ya. Dan Apple itu sangat pintar memainkan ini gitu ya untuk para penggemar. Ya. Mereka betul-betul menguasai psikologi dari para konsumennya dan itu dimainkan betul untuk memaksimalkan penjualan mereka. Bagi banyak orang yang rasional gitu ya, kalau mereka misalnya akan membeli produknya Apple, mereka tidak akan membeli yang terbaru. Mereka akan beli yang versi tahun sebelumnya misalnya. Nah, sedikit tambahan itu atau di banyak negara barat ya, iPhone itu begitu laku kan di sana iPhone gratis. Dalam artian bukan gratis, tetapi ini dengan langganan telepon pasca bayar. Dan biasanya kontrak untuk langganan minimal di tahun. Nah, kalau pas yang iPhone X-nya ini keluar, ya, langganan saya habis, kontraknya itu habis, saya bisa aja ngomong ke perusahaan itu, saya mau beli iPhone-nya itu gratis, tapi nanti kontraknya 2-3 tahun. Begitu. Maka kalau kontrak habis, mereka biasanya boleh pilih telepon yang handphone lain yang baru. Ya, itu. Nah, tapi juga ada kalau kontrak begitu, handphonenya itu di lock, hanya bisa menggunakan operator yang kita langgan. Jadi kalau misalnya kalau di Indonesia itu saya pakai XL, ya saya hanya bisa pakai XL saja. SIM cardnya diganti Telkomsel nggak bisa, diganti Indosat nggak bisa. Ya. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak dilakukan? Ya ada, tapi tidak banyak. Ya. Karena kalau Indonesia banyak orang yang pinter sekali membuka lock. Ya. Itu punya handphone yang ya. Saya ingat saya hanya langganan bayar $45 sebulan. Itu sudah termasuk nelpon. Jadi handphonenya gratis, saya hanya untuk nelpon dan SMS waktu itu ya. Itu di lock. Begitu sampai di Indonesia kan saya bawa handphone itu, saya pakai SIM card Indonesia nggak bisa saya bawa ke Gejayan, ya, tolong mas di unlock gitu ya. Wah, bayar 30.000, 15 menit telepon saya sudah unlock, bisa semua jaringan. Itu kalau di Indonesia ya, bisa bangkrut itu Telkomsel dan lain-lain. Kalau caranya seperti itu. Oke. Nah, konsumen itu juga ada yang berperilaku menunggu, ada yang tidak. Maka versi itu bisa dengan kita waktu, ya, melihat waktu tunggu. Ada kalau secepatnya mendapatkan barang atau produk baru, ada yang bersedia menunggu. Nah, produk dengan versi berbeda dapat dirancang untuk memanfaatkan perbedaan ini, seperti tadi hard cover, soft cover, gitu ya.
Atau seperti yang dilakukan oleh Samsung. Samsung itu mengeluarkan Galaxy S, ya, S Plus, S Ultra, yang mahal-mahal. Nanti setelah lewat berapa waktu mereka mengeluarkan versi S Lite yang lebih murah dengan spesifikasi lebih rendah, harganya juga rendah tadi. Nah, tapi nunggu dulu supaya konsumen beli dulu yang mahal-mahal, gitu kan. Ini nanti yang pengen yang murah-murah belinya S Lite. Ada yang pernah melakukan ini? Nanti malam jam 12 bensin naik, gitu ya. Ada yang pernah melakukan ini, antri atau setidaknya melihat, gitu ya. Nah, ini adalah contoh perilaku yang sebetulnya tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau motor itu isinya berapa liter sih? Misalnya ya, Pertalite. Misalnya gini, ini misal saja. Misal Pertalite, jangan Pertalite, premium. Dulu saya betul, premium itu dari 4.500 naik menjadi 5.000 misalnya. Selisihnya berapa per liter? 500. Wow, motor-motor ini rame-rame ya, kayak ini kan motor bebek itu ya, rame-rame ngisi bensin. Ada teman saya tuh yang rela antri gitu kan, waktu saya kuliah harga bensin naik Rp500, dia antri di SPBU berjam-jam. Katanya, kenapa antri? Wah, besok ini harganya naik, ngirit ini, mumpung masih murah gitu kan. Oke, dan saya ajak dia hitung-hitungan. Tadi ngisi berapa liter? 3 liter. Oke, 3 liter sekarang berapa? 4.500 kali 3 kan 12.000, 13.500. Besok berapa? 15.000. Selisihnya berapa? 1.500 rupiah. 1.500 rupiah nunggu jam-jaman di SPBU. Kira-kira layak tidak nunggu jam-jaman hanya untuk menghemat 1.500? Itu. Ya, ini contohnya tidak. Tapi ini adalah perilaku orang yang bereaksi terhadap perbedaan waktu, ya, nilai waktu ini. Kalau saya, misalnya saya butuh bensin gitu ya, pada saat seperti ini saya mending pulang besok aja deh, gitu kan. Rp1.500 tidak layak untuk berjam-jam. Oke. Jadi, nah ini juga menunjukkan informasi yang nilai informasi itu biasanya akan paling besar pada saat informasi itu masih baru atau segar. Ya. Kalau sudah lewat, ya sudah. Biasanya tidak akan berguna. Nah, dan fenomena seperti ini tuh hanya terjadi kalau harga bensin akan naik. Kalau harga bensin turun, nggak ada ya seperti itu ya. Nggak ada misalnya, wah mumpung mahal saya tak beli gitu kan. Nanti kalau sudah murah, wah nggak mau. Nggak ada seperti itu. Ya. Nah, orang yang mendapatkan informasi strategis lebih dulu dari informasi ini biasanya akan memiliki keuntungan dibanding yang tidak memiliki. Ini yang namanya asimetri. Jadi informasi itu bisa tidak simetris. Contohnya apa? Kalau Anda beli barang, sesuatu yang kompleks gitu kan. Saya beli mobil bekas, motor bekas. Si penjual tahu motor bekas atau mobil bekasnya ini apa cacatnya. Anda mungkin tidak tahu. Ya. Dengan demikian, kalau Anda tidak tahu ada masalah, si penjual bisa menjual dengan harga tinggi. Tapi kalau kemudian Anda sebagai calon pembeli tahu, loh, ini kan remnya blong, nah, Anda bisa minta harganya diturunkan. Nah, itu. Nah, nilai waktu ini kelihatan sekali kalau Anda nanti bermain-main saham. Ya. Di bursa saham itu ada informasi tersebar, bahkan jangan informasi, gosip tersebar saja harga bisa turun, bisa naik. Nah, dengan cepat. Hitungannya tidak hanya detik, tapi mili detik. Itulah mengapa server-servernya perusahaan pialang saham itu diletakkan pada gedung yang sama dengan gedungnya BEI. Supaya apa? Ya, kabelnya tidak terlalu panjang sehingga nanti begitu tekan jual atau tekan beli itu bisa langsung masuk ke sistemnya BEI untuk segera dieksekusi. Ya. Jadi kalau Anda mendengar, oh harga saham ini naik, langsung jual misalnya. Harga saham ini turun, langsung beli ya, seperti itu. Dan harga saham ini antara dibuka perdagangan saham di pagi hari dengan ditutup di sore hari bisa selisihnya luar biasa. Bisa jadi ketika dibuka harganya satu lembar saham Rp1.000, ketika ditutup Rp1.000, betul. Tapi di tengah-tengah itu
sempat menjadi 900, sempat menjadi 1500, dan seterusnya. Itu bisa sekali terjadi. Nah, jadi dengan nilai waktu, konsumen itu dapat digolongkan berdasar keinginan mereka mendapatkan barang informasi terbaru. Strateginya itu adalah dengan memperhitungkan penundaan waktu. Ya. Nah, ini kalau misalnya yang suka belanja online tahu ini ya. Layanan kurir KDCD Yes dan CD reguler Yes itu ya yakin esok sampai 24 jam. Reguler itu ya mungkin 2-3 hari tergantung tujuan. Kalau dulu pos itu ada yang biasa, kilat khusus, EMS. Kalau kirim surat, saya ingat dulu, kirim surat luar negeri itu kalau biasa ya mungkin 1 bulan, sampai EMS 3 hari. Ya. Semakin singkat penundaan waktu, semakin mahal harga yang ditawarkan. Ya, barangnya harus konsumen akan bayar yang lebih mahal. Contoh yang tadi ya, yang dipakai oleh ini terminal ini. Kalau Anda pernah lihat aplikasi informasi harga saham seperti Yahoo, Stock dan lainnya, itu tidak telat. Itu informasinya sudah telat. Kalau di situ kelihatan harga sahamnya sekian rupiah, itu aslinya sudah berbeda. Ya. Maka biasanya untuk itu ada satu aplikasi khusus namanya Bloomberg. Ya, ini nyewa. Jadi terminal Bloomberg ini nyewa. Di sini si Bloomberg ini menyediakan informasi keuangan real time online. Ya. Kalau Anda pernah mendengar orang kaya Amerika Serikat yang namanya Michael Bloomberg, nah itu dia ini. Ya, jadi si Bloomberg ini kaya dari dia menyediakan informasi keuangan. Yang lain misalnya radar cuaca. Ini adalah radar cuaca yang dipakai oleh maskapai penerbangan. Ini berbeda dengan radar cuaca atau aplikasi cuaca seperti weather.com yang Anda pakai di smartphone. Ini real time. Ya, ini yang dipakai oleh pilot, dipakai oleh pelaut, ya, dipakai oleh bandara dan lain sebagainya untuk menentukan bandara dibuka atau ditutup, jalur penerbangannya akan dilewati. Ya. Jadi di tengah jalan mereka sudah bisa memprediksi cuacanya bagaimana. Sehingga misalnya yang merah ini misalnya kondisi cuaca buruk, pilot itu bisa minta untuk naik untuk menghindari cuaca buruk atau geser, muter gitu ya bisa. Dan nah, tapi perubahan jalur itu kan ada konsekuensi terhadap bahan bakar, ada konsekuensi terhadap biaya. Maka ini sangat-sangat berharga. Ya. Kayak lalu versi yang berbeda itu antar muka, interface. Banyak pelanggan yang membayar lebih untuk diberikan user interface yang lebih lengkap. Biasanya power user. Ya. User biasa tidak menginginkan atau mengenai user interface yang rumit. Ya, harganya beda. Kenyamanan. Ini membedakan versi produk berdasarkan kenyamanan akses. Contoh, Netflix. Netflix itu untuk tiap negara beda-beda. Ya. Atau kalau misalnya HBO di Indonesia, itu ada opsi untuk dubbing bahasa Indonesia atau teks bahasa Indonesia. Ya. Kalau di tempat lain, opsi itu tidak ada. Ya, siapa orang mau nonton film dengan dubbing bahasa Indonesia di Hong Kong misalnya. Ya. Kualitas. Nah, ini kalau ini satu dari apa tadi? Oh, ini dari satu situs yang menyediakan atau jualan foto. Ya. Kalau yang kualitas 4K Ultra HD, ya itu harganya itu $450 per lembar. Kalau yang medium 250, small 115. Ya, beda kualitas, beda harga. Ya. Ini ada satu software namanya Matematika. Ya, itu kalau versi student, dia mematikan floating point coprocessor sehingga kinerja softwarenya lebih lambat. Kalau pengen floating point-nya dinyalakan, harus beli yang versi non pelajar. Ya. Ada software seperti Oracle Database itu lisensinya berdasarkan berapa core atau berapa prosesor.
Kalau Anda beli yang lisensi 1 core, meskipun Anda punya quad core atau seperti Anda pakai Threadripper itu yang bisa 64 core, ya yang dipakai hanya 1 core. Pengen multi core ya bayarnya harus lebih. IBM laser printer ya seri E itu mencetak 5 halaman per menit. Sedangkan yang standar itu bisa 10 halaman per menit. Kenapa? Karena di seri E itu malah justru ditambahi chip untuk memperlambat waktu pencetakan. Ini ya, tentunya yang lebih lambat lebih murah. Fleksibilitas penggunaan. Ya. Saya ada satu software untuk statistik namanya Smart PLS. Ya. Ini ada versi 2 dan versi 3. Versi 2 itu gratis. Tapi saya bentuk outputnya itu hanya bisa dalam bentuk HTML. Versi 3 bayar 400 euro. Tapi outputnya bisa XLS, bisa XML, bisa PDF, HTML, dan lain-lainnya. Nah. Lalu ini Evernote, ya beda kapabilitas. Ya. Yang plus, premium, dan bisnis. Beda kapabilitas, beda fitur. Ini ya, ini starter, deluxe, premier, home, and business. Beda-beda. Ini software keuangan. Ya. Kemudian komprehensif dan gangguan. Semakin lengkap dan komprehensif informasi, harganya semakin mahal. Ya. Gangguan itu contoh iklan. Kalau Anda mengunduh aplikasi dari toko aplikasi ya, App Store, Play Store, yang versi gratis ada iklannya. Kalau untuk iklan itu bayar. Ya. Lalu juga layanan purna jual. Mungkin pernah mendengar. Open source itu gratis. Ya betul gratis. Tapi kalau ada apa-apa ya risiko tanggung penumpang. Tidak tahu cara install ini, tidak tahu cara setup ini, tidak tahu cara tuning ini, silakan cari sendiri di internet. Ya. Kalau aplikasinya populer nggak apa-apa, atau masalah yang Anda hadapi itu populer nggak apa-apa. Saya pernah dulu menghadapi masalah. Ya. Masalah itu menyebabkan front end saya tidak bekerja. Kenapa front end-nya tidak bekerja? Karena ada satu error kecil yang orang tidak tahu dan butuh waktu 12 tahun bagi saya untuk kemudian menemukan oh alah errornya ini. Karena apa? Tidak ada yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Nah itulah sialnya kalau software gratisan gitu ya. Yang software berbayar dia menyediakan manual, kayak Microsoft itu bukan hanya manual, mereka juga menyediakan pelatihan, sertifikasi gitu kan. Ya open source ada juga yang sertifikasi, tapi pelatihan dan sertifikasinya bayar. Ya. Banyak nggak murah. Ya kemarin sertifikasi Linux itu $350. Ya. Nih. Nah, jika membayar lebih, konsumen bisa dapat pelatihan, dukungan via telepon, sertifikasi, konsultasi penggunaan, gitu ya. Bahkan ada satu paket itu yang namanya setting. Jadi ada orang yang datang untuk kemudian menuntun atau menjadi apa? Mendampingi penggunaannya. Itu ada, ya harus bayar. Ya tidak murah. Ya. Oke. Nah, jadi untuk menyesuaikan harga dan kualitas ini kita bisa melihat ke tadi ya dimensi produknya penuh dan waktu itu ada konsumen yang sabar tidak sabar, interface ada yang biasa ada yang full feature gitu ya, kenyamanan ada yang rumahan kantoran ya. Bagi ini contoh yang antar muka ya, bagi orang-orang yang seperti saya yang dulu belajar komputer ketika komputer itu masih dalam bentuk antar mukanya teks, akan lebih nyaman untuk pakai command line interface, ngetik. Karena saya tahu persis apa yang saya lakukan. Tidak klik-klik-klik. Gitu. Windows itu bagus. Macintosh itu bagus. Tapi sayang mereka itu banyak menyembunyikan proses rumit di belakangnya. Nah kalau Linux itu bagi saya ya, pribadi itu saya sukanya adalah apa? Saya bisa tahu persis apa yang dilakukan oleh si Linux ini. Karena apa? Perintahnya satu persatu saya lakukan. Tapi ya itu, kelemahannya adalah saya harus ngetik misalnya 20 baris, sedangkan kalau di Windows atau Macintosh saya tinggal klik. Gitu kan. Nah, ya tergantung sekarang mau ngapain. Kalau untuk
eksperimen utak-atik senang-senang ya mungkin saya butuh yang berpengalamannya. Tapi kalau untuk bekerja supaya cepat selesai ya yang biasa saja, yang begitu klik selesai gitu kan. Kenyamanan untuk rumahan atau kantoran, kualitas biasa atau profesional, kecepatan biasa atau kilat ya. Formatnya soft copy atau hard copy. Hard copy itu biasanya selalu lebih mahal karena ada biaya cetak. Kapabilitasnya umum atau khusus, fiturnya sesekali dipakai atau sering dipakai, komprehensif, gangguan gitu ya, dan dukungan. Ini tadi ya contoh ya, Macintosh ya tadi sebelumnya, ini juga versi buruknya Apple tadi ya. Jadi saya contoh itu kan bunganya tetap saja kan bingung, ini tuh untuk apa? Gitu. Ya, oke. Nah, dari waktu ke waktu kita itu bisa misalnya ya, contoh Samsung. Samsung itu mengeluarkan Galaxy S di awal tahun dengan penuh fitur yang mahal, dan belakangnya dia akan mengeluarkan versi Lite yang lebih murah dan ya spesifikasinya juga tentunya di bawah yang mahal tadi. Nah, kalau seperti itu beberapa konsumen akan merasa, loh keluar versi ini, saya tuh nggak butuh yang ultra, nggak butuh yang plus, saya butuh yang Lite ini sebetulnya. Nah, maka supaya konsumen premium ini tidak merasa ditinggalkan atau tidak merasa ini, mereka bisa diberi diskon sehingga harganya sedikit turun. Ya. Kalau tidak, tidak diturunkan, apalagi kalau selisih harganya besar, konsumen premium bisa bisa lari ke yang produk murah. Contohnya nih, Gillette Mach 3. Saya dulu pakai Gillette Mach 3, tapi beli pisaunya mahal banget, Pak. Isinya tuh cartridge-nya mahal sekali. Maka kemudian saya beralih ke Gillette Vector. Jauh lebih murah. Kenyamanannya ya tidak jauh berbeda untuk saya. Hasil cukurannya juga tidak jauh berbeda. Nah, maka kemudian penetapan harga itu menggunakan prinsip yang disebut sebagai Goldilocks pricing. Untuk segmen yang Anda tuju itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, pas. Kalau terlalu tinggi, tidak terjangkau, orang tidak beli. Terlalu rendah, orang kan berpikir ini kualitasnya buruk ya, pasti ada apa-apanya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak mau beli juga, maka harganya harus pas. Dan ini Anda harus paham betul konsumen Anda. Orang yang biasa beli Ferrari tidak akan mau. Orang yang biasanya beli Avanza tidak akan mau ditawari Rolls Royce. Nah, maka harus tahu betul konsumen. Coba Anda kan mahasiswa ya, berapa orang di antara Anda yang ditawari popok bayi? Nggak ada. Karena Anda sebagai mahasiswa dianggap belum punya bayi. Kalaupun ada mahasiswa yang sudah punya bayi, ya jumlahnya tidak banyak. Nah, belum punya bayi, maka tidak ditawari. Dulu kalau zaman saya kuliah, kalau ke supermarket gitu, ada produk gratis, misalnya susu untuk lansia gitu ya, manula, saya nggak akan ditawari. Sekarang saya mulai ditawari gitu ya, karena kelihatan wajahnya sudah tua gitu ya. Ini. Ya. Bisa juga dalam strategi harga kita itu menggunakan bundling, ya kan? Dua produk atau lebih ditawarkan dalam satu harga. Contoh Microsoft Office. Office itu gabungan dari Word, Excel, PowerPoint, Access, dan lain-lain. Anda bisa beli kok Office, Word saja, Excel saja, PowerPoint saja. Tapi biasanya belinya satu paket. Kenapa? Bundling lebih murah dibandingkan dengan harga satuan. Dan bundling ini dapat memaksimalkan nilai produk. Kalau saya butuhnya Word, tapi biasanya mungkin saya belinya Office. Kenapa? Siapa tahu nanti butuh Excel. Siapa tahu tulisan yang saya buat dengan Word ini harus dipresentasikan. Saya butuh PowerPoint. Seperti itu. Di sini ada yang beda. Tunjukkan
versi yang berbeda. Bayar lebih mahal. Jadi biasa dengan iPhone. Apa saya butuh layar lebih? TV, gitu kan? Kapasitas tuh. Tapi kalau antara 64 dengan 128, apakah ada bedanya? Nah, kalau 64 dengan 512, wah itu jelas banget bedanya. Tapi 64 apa bedanya? Ini. Maka itu tadi. Kalau Anda buat versi yang berbeda, itu harus jelas mengapa berbeda. Saya mau kasih satu cerita aja. Ini bukan produk IT sih, tapi produk otomotif Mazda. Mobil saya itu Mazda 2. Ketika beli, ada opsi untuk membeli warna. Saya biasanya kalau beli mobil itu saya sukanya warnanya silver. Ya. Saya tidak suka hitam karena gampang kelihatan kotor. Saya tidak suka putih karena kok seperti ambulans. Saya sukanya silver. Nah, tapi ketika saya akan beli mobil itu, saya beli 4-5 tahun yang lalu, istri saya mengatakan dia pengen yang warnanya soul red namanya. Ada yang paling banyak ya, merah gitu kan. Ketika saya mau beli, penjualnya mana? Ya tapi yang merah itu beda harga 3,5 juta Pak. Gitu kan. Waduh 3,5 juta. Gitu. Untungnya pas itu habis dapat THR gitu ya. Jadi istri saya bilang oke lah, selisih 3,5 tambah nggak apa-apa. Oke. Saya kemudian berpikir 3,5 itu apa? Ya, dengan cat biasa. Ternyata kemudian ketika mobil saya itu dibelai oleh Innova dari belakang, sehingga baret gitu kan. Dan saya bawa ke bengkel. Bengkelnya itu butuh waktu 2 minggu untuk ngecat mobil saya. Kenapa? Karena ternyata soul red-nya Mazda itu susah banget. Ya, susah untuk dicat. Ya, bengkel yang bisa pada waktu itu. Ya. Nah, jadi itulah bedanya 3,5 juta. Saya baru tahu. Gitu kan. Ya. Nah, tidak semua. Ini kalau dari sudut pandang konsumen ya. Kalau kalau Anda sebagai konsumen, Anda harus rasional. Jangan membeli berdasarkan emosi. Nah, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya penting gitu ya. Sebab kalau emosional, lapar mata itu istilahnya, wah, gawat gitu. Apalagi kalau keuangannya pas-pasan. Ya, ya. Di dalam menjadi seorang konsumen yang rasional, maka Anda sudah tahu bagaimana penetapan harga, maka lihatlah harga dan manfaatnya untuk Anda. Ya. Anda beli atau Anda beli komputer, cukup nggak sih? Sebetulnya yang standar. Harga segitu itu masuk akal nggak? Misalnya beli Macintosh gitu, enggak apa. Terus terang ya, saya dari tahun 2011 sampai tahun 2018, 7 tahun saya tuh pakai Mac. Kenapa? Bukan karena saya suka Mac, tapi karena pekerjaan saya mengharuskan Mac. Saya bekerja untuk perusahaan yang bergerak di bidang fotografi. Jadi ya kebanyakan pakai Mac. Saya harus pakai Mac. Aplikasinya juga tentang fotografi pakai Mac. Kemudian setelah lama saya tidak lagi bekerja di fotografi, ya saya balik ke Windows, ya. Kembali ke jalan yang benar. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya tahun 2007 sampai 2009 saya itu adalah kepala laboratorium komputer di Fakultas Ekonomi. Tetangga.
Ya. Lalu pada waktu itu kita beli komputer. Kalau di lab Anda komputernya kan mereknya apa? Nggak tahu gitu kan. Kalau di Fakultas Ekonomi Anda lihat mereknya mesti Hewlett Packard. Kenapa Hewlett Packardnya? Pada tahun 2007, lab komputer Fakultas Ekonomi itu ganti komputer. Ya, yang lama Hewlett Packard ganti baru. Untuk CPU-nya saja, box-nya saja, itu harganya 1 unit 7 juta rupiah. Komputer dengan spesifikasi mirip, sudah lengkap dengan monitor, itu di pasaran yang rakitan, itu hanya 5 juta rupiah. Yang Hewlett Packard ini 7 juta rupiah tanpa monitor. Mahal ya? Oke. Tapi bedanya apa? 5 juta rupiah itu garansi toko. 7 juta rupiah dan garansi toko itu maksimal hanya 1 tahun. Hewlett Packard 7 juta rupiah itu garansinya 3 tahun, lengkap. Jadi selama 3 tahun komputer itu. Jadi pada waktu Fakultas Ekonomi beli komputer, saya juga beli komputer tuh diri saya sendiri 5 juta, makanya saya tahu harganya. Jadi selama 3 tahun memiliki komputer itu, kalau ada rusak-rusakan, saya tinggal telepon ke service centernya. Komputermu rusak. Mereka akan datang, ngecek, bawa pergi kalau harus direparasi. Dan kalau mereka sedang punya, komputer yang dibawa itu akan diganti, mereka pinjami komputer lain. Ya, jadi supaya praktikumnya jalan. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Rusak, ada yang tidak bisa diperbaiki, ganti. Selama 3 tahun itu dijamin. Jadi 3 tahun saya nggak pusing. Komputer saya 5 juta rupiah itu 6 bulan saja sudah bermasalah. Ya. Dan setelah 2 tahun harus diganti semua. Total. Ya. Semenjak itu saya tidak pernah beli lagi komputer rakitan. Saya beli komputer bermerek. Gitu ya. Komputer sekarang saya Lenovo. Ya. 3 tahun. Dan Anda tahu berapa tahun, kapan kemudian komputer yang saya beli, yang dibeli ketika saya jadi kepala lab itu diganti? Tahun 2014. Komputer itu hanya dirancang untuk 3 tahun, tapi akhirnya 7 tahun baru diganti. Dan selama 7 tahun itu dipakai nggak ada masalah. Jadi kalau dihitung-hitung, selisih 2 juta di awal tadi, itu tidak signifikan. Karena apa? Yang 7 juta bisa dipakai 7 tahun. Yang 5 juta, 2 tahun saja sudah harus diganti. Jadi per tahunnya berapa itu? Kalau dibagi, 2,5 juta. Sedangkan yang Hewlett Packard itu per tahunnya berapa? 1 juta. Lebih murah mana? Ya kan? Nah, ini ada yang namanya konsep yang namanya total cost of ownership. Jadi selama Anda memiliki dan membeli, memiliki dan menggunakan barang tersebut, itu total biayanya berapa? Produk yang kualitasnya bagus dan biasanya harga jualnya itu mahal atau lebih tinggi daripada yang lain, itu biasanya karena kualitasnya bagus dan akan lebih awet, lebih tahan lama, lebih bisa diandalkan daripada yang murahan. Ya. Maka itulah harga TJ. Dalam jangka panjang itu akan jadi lebih murah ya, daripada yang ketika beli murah tapi nanti tidak awet. Nah, tapi tentunya kembali lagi, ini tergantung dari barang apa yang akan Anda beli. Ya. Kalau Anda akan beli barang yang tidak signifikan, ya, sandal jepit, ya, ngapain beli sandal jepit yang mereknya Louis Vuitton, Gucci, ya, Versace, itu apa? Selalu aja. Ya, saya kemarin beli sandal jepit 12.000 ya, terus nyaman, enak, ya, jebol, hilang juga nggak masalah. Anda beli sandal yang apa? Versace harga jutaan, ditaruh di luar rumah hilang ya tangisan gitu kan. Sandal jepit 12.000 hilang ya beli lagi gitu kan. Jangan kayak orang susah begitu. Nah, maka tergantung dari apa yang Anda. Tapi tetap Anda harus rasional. Gitu ya. Pilihlah barang dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak?
Baik, kalau tidak ada, oh ya, ini terkait dengan presensi. Ini beberapa kali terjadi. Kalau misal, jadi begini, kalau kita video meeting seperti ini, presensi itu saya ambil dari lognya Microsoft Teams. Dan ada beberapa kasus di mana mahasiswa yang bersangkutan hadir, itu ternyata di lognya Microsoft Teams tidak ada. Sehingga ketika itu saya rekam, atau apa, saya unggah presensinya, dicek oleh mahasiswa yang bersangkutan di apa, ya siap atau apalah gitu ya, itu dianggap tidak hadir. Ada, bukan di kelas ini, di kelas saya yang di akuntansi, itu mahasiswanya hadir. Dan saya tahu betul karena satu kelas itu hanya 10 orang. Dan mahasiswa tersebut, saya tanya, saya berikan soal, dia menjawab dan mengerjakan. Ya. Tapi di lognya Microsoft Teams tidak ada. Saya bingung, kok bisa tidak ada gitu ya. Ya sudah. Nah, karena kelas Anda itu lebih besar, ada kemungkinan saya tidak melihat bahwa Anda hadir. Ya. Dan Microsoft Teams ternyata juga begitu. Nah, maka tolong kalau Anda itu hadir di kelas online seperti ini, dan ternyata kemudian tercatat sebagai tidak hadir, ya, tolong segera hubungi saya. Karena ada batas waktunya kapan saya bisa mengubah presensi tersebut. Kalau sudah lewat, saya nggak bisa mengubah. Mohon maaf. Ya. Jadi, kalau hari ini kita kuliah, besok tolong dicek. Anda dianggap dicatat hadir atau tidak. Kalau tidak, hubungi saya dan berikan saya bukti. Misalnya screenshot dari layar ini atau bagaimana. Gitu ya. Bukan apa-apa. Ya, teknologi itu kadang ada cacat ya juga. Itu. Ya. Jadi, itu sederhana saja. Katakan misalnya, Pak, saya kemarin hadir, ini buktinya. Udah. Nggak usah terlalu ribut, nanti akan saya koreksi. Tapi ada batas waktunya. Saya agak lupa batas waktu, berarti 3 hari itu berapa. Jadi kalau sudah lewat dan itu saya nggak bisa ngedit. Ya. Jadi tolong kalau memang cek ya sehari setelah kuliah tolong dicek. Kalau ada kesalahan segera beritahu saya. Ya. Lewat email Microsoft Teams pasti segera saya koreksi. Saya tidak ingin Anda tidak bisa atau terganggu kuliahnya atau ujiannya hanya gara-gara Microsoft Teams. Ya. Kalau Anda tidak dicatat tidak hadir itu karena memang tidak hadir, ya itu salah Anda. Tapi jangan sampai terjadi karena kesalahan pada gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian kuliah kita ya. Selamat belajar atau apapun aktivitas Anda hari ini ya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Setahu saya Anda belum menjadi prioritas untuk vaksin COVID, jadi ya tetap harus menjaga 5M tersebut. Ya. 5M itu apa saya juga nggak tahu, tapi katanya begitu. Nah silakan itu ya, dan sampai jumpa minggu depan.